yakni ma'a Ruslan Duyansyah, yakni al-mawdu awil maddah qalbul waw wal ya ta i'lal bitaskin ilal bi hadaf wal ibdal. Ah, hal qad ja'a man Zafran. Hadir Ustazah, hadir. Tayyib. Tayyib. Qabla nabda hadhihi dirasah, saya nabda bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'aqra kashfal hudur. Kiska. Hadirah Ustazah. Tayyib. Fahda. Hadirah Ustazah. Fatih. Ruslan. Hadir Ustazah, Hadir Fatih. saja hadir. Hadir saja hadir. Fatih dulu Lan. Rizki. Hadirah Ustazah. Dia. Hadirah Ustazah. Arif. Nazwa. Nazwa Amalia. Naila Husna. Hadirah Ustazah. Tayyib. Najwan. Hadir Ustazah. Tayyib. Feriska. Hadirah Ustazah. Nah. Anadia. Hadirah Ustazah. Tayyib. Fitria. Hilal. Nadia Alfiah. Hadirah Ustazah. Tayyib. Farhan. Hadir Ustazah. Tayyib. Nakina. Nakina. Nafi. Hadir Ustazah. Dina. Dina. Selvania. Hadirah Ustazah. Tayyib. Indi. Hadirah Ustazah. Ismi. Hadirah Ustazah. Tayyib. Sa'ukarrir maratan ukhra man lam tantiq hadir aw hadirah. Arif. Nazwa Amalia. Hadirah Ustazah. Fitri. Fitria. Hilal. Nakina. Dina. Dina Maridah Ustazah. Dina Nabilah. Wal akhar aina. Arif Bicahyo. Fitria. Hilal. Wa Nakina. Aina ya Indi. Mafi itu. Taib sanastamir ila faslu. Ustazah Afwan Dina izin sakit. Terus yang lain mana? Sudah saya tulis kalau Dina. Arif, Fitri, Hilal. Hilal tuh kemana ya? Kemudian Nakina. Nggak tahu. Oke. Iqbal, Hadir Ustazah. Zaki, Nabila Soraya, Hadirah Ustazah. Arfa, Hadirah Ustazah. Raihan. Aina Raihan ya Iqbal? Rehan katanya sakit Ustazah. Dari dulu itu ya. Sima, Nazwa Sahida, Khansa. Hadirah Ustazah. Ustazah Afwan, Ya. Nazar Saida lagi ke toilet.
Tapi udah join Zoom. Isma, Hadirah Ustazah. Tanaya, Hadirah Ustazah. Nafisa, Zira, mana Zira? Talia, Hadirah Ustazah. Rizkia, Hadirah Ustazah. Talita, Hadirah Ustazah. Aska, Hadirah Ustazah. Fatir, Fatir lagi di jalan, Ustazah. Laila. Oh, Laila udah nggak ada. Udah nggak ikut. Zafran, Hadir, Ustazah. Naura, Hadirah Ustazah. Nabila Khairunisa, Hadirah Ustazah. Saskia, Hadirah Ustazah. Arzu. Hadir Ustazah. Baik, teman-teman. Kita lanjut ya. Ada 2 kelompok hari ini dan kita harus selesai pukul 8.40. Tapi karena tadi mulainya jam 8 lebih 8, takutnya nanti nggak selesai. Tapi kalau selesai lebih dulu juga nggak apa-apa, asalkan teman-teman sudah paham ya. Kalau misalkan belum selesai, kita bisa mentok-mentoknya 8.50 lah ya. Berarti kalau 8.50 dari 8.50, 9.50 dari 8.15 itu berapa menit ya? Sekitar 95 menit. Silahkan masing-masing kelompok bisa menggunakan waktunya 40 sampai 45 menit maksimal ya. Kurang boleh apabila teman-temannya sudah paham begitu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah siap. Zafran dulu ya, baru nanti Ruslan. Silakan Zafran, teman-temannya siapa aja anggotanya? Zafran, halo. Halo, Ustazah. Ya, Oke, langsung aja. Yuk. siapa share aja screen ini? teman-temanmu? Oh, teman aneh. Teman aneh ada ini, Ustazah. Ada Soraya, Iqbal, Rehan. Tapi Rehan lagi sakit, qadarullah. Tanaya, Talia, Rizkia. Oke, sudah ada semua? Udah ada, Ustazah ya. Insya Allah, kecuali Rehan. Sudah ada, oke. Baik, silakan Zafran. Oke, langsung Bal. Share screen, Bal. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi kepada Ustazah Khotim dan kawan-kawan semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang al-i'lal bil qalb. Boleh next slide? Baik, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Muhammad Iqbal, lalu Muhammad Nur Raihan yang qadarullah lagi sakit, kemudian Nabila Soraya Andriani, dan saya sendiri yaitu Rizkia selaku moderator pada hari ini, lalu Tanaya Nabia Hasan, Talia Azahra, dan Zafran Nabian Alif. Boleh next slide? Sebelum masuk ke pembahasan ilal bil qalb, kita harus tahu dulu nih apa itu ilal. Nah, al-i'lal huwa tagyiru yajri fi ahrufil ilah biqalbi awil hafsi awit tashkin. Ilal ini adalah perubahan yang terjadi pada huruf-huruf ilat, baik berupa penggantian, pembuangan maupun pematian huruf. Adapun 3 huruf ilat, apa aja nih teman-teman 3 huruf ilat yang kalian tahu? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya, sahih. Nah, di sini juga ada huruf hamzah dimasukkan ke dalam golongan huruf ilat. Kenapa? Dikarenakan sering mengalami perubahan juga.
Adapun tiga jenis iklal, afwan. Yang pertama ini iklal bil qaf yang akan kita bahas kali ini. Apa sih itu iklal bil qaf? Yaitu mengganti huruf ilat dengan huruf ilat yang lain. Lalu yang kedua ini ada iklal bit tashkin, yaitu menyukunkan huruf ilat dan mengharokatkan huruf sebelum ilat. Lalu yang terakhir ada iklal bil hafzi, yaitu membuang atau menghilangkan huruf ilat. Boleh next slide? Baik, selanjutnya ini kita akan membahas al-i'lal bil qaf. Apa sih itu i'lal bil qaf? I'lal bil qaf huwa naw'un minal i'lal yatimu bi taghyiri harfil ilah ila harfi ilah akhar au ila harfi sahih. I'lal bil qaf adalah salah satu jenis i'lal yang dilakukan dengan mengubah huruf ilat menjadi huruf ilat lain atau menjadi huruf sahih. Nah, huruf-huruf yang mengalami perubahan ini disebut dengan huruf munqalabah atau huruf yang mengalami perubahan. Jenis iklal ini juga termasuk dalam pembahasan ibdal yang berfokus pada penggantian huruf ilat. Boleh next slide? Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Akhi Iqbal. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Ukti Rizky atas kesempatannya. Kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu kolbul alif wal ya wawan. Jadi itu mengganti huruf alif dan ya menjadi waw gitu. Yang pertama itu ketika alif terletak setelah domah. Nah, itu tuh terjadi pada fi'il madi lil majhul dengan wazan fa'ala. Contohnya itu kata doroba itu kan jadi duriba. Nah, tapi di domahnya ini setelah domah itu ada alif. Jadi kan aneh ya, domah tapi setelahnya ada alif. Makanya huruf ilat alifnya itu diganti menjadi waw, jadi duriba. Kemudian kata kotala terus dimajhulkan jadi kutila. Nah, awalnya kan ini kan alif. Maka dari itu alifnya diganti menjadi waw, jadi kutila. Kemudian yang kedua itu ketika ya sukun terletak setelah domah. Itu tuh ada di fi'il mudhari dengan wazan af'ala. Contohnya aikono. Nah, dimudharikan itu jadi yukinu. Nah, ini tuh setelah domah itu ada ya. Kan aneh. Maka dari itu ya-nya itu diganti waw untuk menyesuaikan domah sama wawunya. Jadi aikono yukinu itu diubah jadi yukinu. Sama dengan aisaro yusiru. Nah, ya-nya itu diganti menjadi waw jadi yusiru. Kemudian ada dibentuk isim fa'il juga dari kata aikono jadi mukinun. Muikinun itu kan awal pakai ya. Ya-nya diganti waw jadi mukinun. Kemudian aisaro muisiru. Nah, itu ya-nya diganti waw jadi musirun. Sekian dari Ana, dikembalikan ke Rizkia. Bayar tadi Rizkia udah menyerahkan untuk diteruskan ke teman selanjutnya. Ana lanjutkan pembahasan yang kedua itu terkait dengan kolbul wawi yaan, merubah huruf waw menjadi ya, merubah huruf waw menjadi huruf ya. Eh, di sini ada 3 keadaan ketika huruf waw harus dirubah menjadi huruf ya. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika huruf waw sukun terletak setelah harokat kasroh. Waw sukun dulu, setelahnya adalah huruf kasroh. Waw sukun itu kan identiknya u ya. Jadinya contoh di sini ada audhoha. Audhoha waw sukun, setelahnya fathah. Afwan. Maaf. Waw sukun terletak setelah harokat kasroh. Di sini dicontohin dulu ada iudhoha. Nah, hal ini pernah disinggung sama Ustazah Yumna bahwa di bahasa Arab diftong itu cuma ada 2.
yaitu au ai. Au ai. Menurut orang Arab, selain dua itu susah. Jadinya mereka mengadakan perubahan seperti ini. Nah, yang pertama ini tadi, ketika wawu sukun terletak setelah kasroh, yaitu ada pada di masdar wazan if'ala. If'ala. Di sini ada fiil awdoha, terus kita mau rubahnya jadi masdar. Kan kalau misalkan ikutin wazannya kan af'ala yuf'ilu if'alan. If'alan. Nah, fa fiilnya, fa fiilnya kita sukunkan. Jadinya kan bentuknya iudohan. Nah, dirubah wawunya jadi ya, jadinya idohan. Idohan. Itu yang pertama, yaitu pada wazan if'ala. Untuk yang pertama ini, biasa terjadi pada fiil misal waw, yaitu ketika fa fiilnya ini huruf waw. Fiil misal huruf waw fa fiilnya. Terus masih pembahasan yang sama, yaitu ketika kasroh, kemudian setelahnya adalah sukun, yaitu pada isim alat dengan wazan mif'alan. Di sini masih sama fiil misal waw, yaitu fa fiilah huruf waw. Ada fiil wazana. Kita mau rubah ke isim alat. Jadinya miuzanun. Miuzanun. Tadi ya diftong cuma ada dua. Au atau enggak ai. Ketika iu, maka menurut orang Arab susah. Jadinya dirubah jadi waw sukun ini jadi huruf ya. Jadinya dimadkan atau dipanjangkan. Mizanun. Jadinya mizanun. Lahzoh. Afwan Ustaz, sebentar. Baik, afwan. Selanjutnya masih sama, yaitu ketika afwan. Di sini juga sama. Yang ketiga adalah ketika sigo mubalaghah dengan wazan mif'alun, mif'alun. Mif'alun di sini sama, yaitu fiilnya wazana miuzanun, jadinya dirubah jadi mizanun. Keadaan yang kedua yaitu ketika waw terletak di akhir kata setelah harokat kasroh. Ini biasanya terjadi pada fiil mu'tal akhir untuk yang nakis atau lafif dalam bentuk isim fa'il. Nakis, ingat fiil, nakis, dan juga lafif. Di sini ada contoh fiil yaitu sama. Sama, yang asli kata fiilnya adalah samawa. Samawa. Ketika kita pengen ubah jadi isim fa'il, berarti kan fa'ala yaf'alu fa'ilun. Fa'ilun gitu kan, fa'ilun. Nah, oke, kita ikutin wazana dulu. Samawa, samawa berarti samiu, fa'ilu, samiu. Nah, iu lagi nih diftongnya. Dua vokalnya iu lagi. Dan menurut orang Arab itu susah. Jadilah wawunya ini diubah menjadi ya, jadi dimadekan. Jadinya dari yang tadinya samiwu jadi sami, sami. Sama wazan, sama contoh yang kedua yaitu fiil ala. Asli fiilnya adalah ala wa, ala wa. Ketika kita mau ubah ke fiil ketika kita mau rubah ke isim fa'il jadinya aliwu, aliwu karena kan wazannya fa'ilu. Nah, tapi ini karena susah jadi dirubah jadi ali, ali. Baik, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu ketika waw berdekatan dengan ya dalam satu kata. Waw dan ya dalam satu kata. Dan huruf pertama di antara keduanya sukun. Di sini ketika fiil ajwaf dalam bentuk sifat musyabbahah. Fiil ajwaf apa? Fiil ajwaf. Najwan, fiil ajwaf apa najwan? Huruf fi'latnya di tengah, di Iya, apa huruf. namanya? Di ain fi'il. Iya, betul. Man. Berarti ajwaf, A-nya di tengah. Nah, ketika kita mau rubah dalam bentuk sigoh mubalaghah, afwan, ketika kita mau rubah ke sifat musyabbahah,
dengan wazan atau fi'il mu'tal akhir dalam bentuk isim maf'ul. Jadi mau dirubah ke sifat musyabbahah dalam bentuk isim maf'ul. Di sini banyak ya contohnya seberat, tapi di sini ada setidaknya ada 3, afwan. Ada 1 aja, yaitu yang sada. Sada. Asli katanya adalah sawada. Ini yang dalam tabel yang nomor pertama, asli katanya adalah sawada. Terus kita mau rubah ke sifat musyabbahah atau isi maf'ulnya. Kan berarti kita ngikutin kan? Berarti wazannya apa? Fa'ala berarti wazannya ngikutin di sukun nih yang tengahnya. Jadinya kan sau. Nah, afan. Sebentar. Kita mau rubah ke sifat musyabbahah di sini dengan sawidun. Sawidun. Nah, di proses iklal kita wawunya ini diubah jadi ya. Jadi sayyidun, sayyidun. Nah, selain proses iklal ada masih lanjut ke proses idgham karena di sini ada 2 huruf ya. Jadinya diidghamkan. Jadinya sayyidun, sayyidun seperti itu. Terus ada juga di sini kodo, kodo ya, kodo ya, kodo ya. Di sini kita mau rubah ke sifat musyabbahah atau isim maf'ul. Nih isim maf'ul jadinya maqduyun, maqduyun berat ya. Jadinya dirubah jadi maqduyun, maqduyun karena ada 2 ya, jadi diidghamkan, diberi tasydid. Kan tasydid itu juga 2 huruf kan, yang satunya sukun, yang satunya berharokat. Nah, inilah di sini jadinya ditasydidkan. Maqdu maqduyun. Seperti itu. Terus contoh lainnya di sini ada toyun. Toyun. Asal fiilnya adalah toyun, toyun. Nah, dirubah jadi toyun, toyun. Seperti itu. Jadi awalnya ya-nya sukun ini nih kan ya pertama dan yang kedua ini sukun berdekatan. Kemudian dirubah menjadi ya diidghamkan. Jadinya toyun. Seperti itu. Lanjut bahasannya masih tentang perubahan dengan ya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian qalbul wawi wal ya'i hamzah atau proses ketika huruf waw dan ya harus diganti menjadi huruf hamzah. Dan di sini ada beberapa kondisi di mana perubahan ini harus terjadi. Di kondisi pertama, ketika waw atau ya terletak di akhir kata dan berada tepat setelah alif zaidah atau alif tambahan. Nah, ini sering kita lihat di bentuk masdar dari fi'il yang mu'tal akhir. Nah, fi'il mu'tal akhir ini kan yang huruf akhirnya berubah huruf ilat. Kita lihat di contoh, ada kata da'a. Da'a ini huruf terakhirnya ini huruf ilat. Kemudian bentuk masdar aslinya adalah du'awun. Nah, karena waw berada di akhir kata setelah alif tambahan, maka wawnya diilal diganti menjadi hamzah sehingga menjadi du'aun. Kemudian contoh kedua ada kata bana yang huruf terakhirnya juga huruf ilat. Masdar aslinya adalah binayun. Nah, karena huruf ya berada di akhir setelah alif tambahan, maka ya-nya juga diganti menjadi hamzah. Sehingga kita baca menjadi binaun. Kita lanjut ke kondisi kedua terjadi pada isim fa'il dari fi'il sulasi yang jenisnya ajwaf. Artinya ain fi'il atau huruf tengahnya berupa huruf ilat. Nah, aturannya ketika dirubah menjadi wazan fa'ilun, huruf ilat yang di tengah ini harus diganti menjadi hamzah. Kita langsung lihat aja ke contoh, ada kata soma, yang huruf tengahnya adalah huruf ilat. Kemudian ketika di wazan fa'il, di isim fa'ilnya jadi solwimun,
Nah, karena wawu menempati posisi ain fiil pada isim fa'il sulasi, maka wawunya diganti menjadi hamzah, menjadi so'imun. Nah, begitu juga dengan kata hada. Aslinya adalah hayidun. Huruf Y di tengah diganti menjadi hamzah sehingga bentuknya berubah menjadi haidun. Kondisi ketiga, yaitu ketika mengubah isi mufrad mu'annas yang huruf ketiganya berupa huruf mat tambahan menjadi bentuk jamak taksir dengan sighah muntahal jumu'. Nah, proses ini memaksa huruf mat baik alif, waw atau ya itu menjadi huruf hamzah. Kita bisa lihat langsung di contoh pertama pada kata mufradnya itu adalah risalatun. Nah, risalatun huruf ketiganya adalah alif mat. Ketika diubah ke sighah muntahal jumu', bentuk kasarnya menjadi rosailu atau rosailu yang ada di tabel dengan alif berdiri ya. Nah, supaya tidak terjadi penumpukan dua alif dan pengucapannya lebih enak, huruf mat tersebut harus diganti menjadi hamzah dan pemangkoknya sehingga menjadi rosailu. Contoh kedua juga sama, ada kata sohifatun mufradnya. Nah, huruf ketiganya adalah ya mat. Di kata sohi itu huruf ya mat. Ketika diubah menjadi sigoh muntahal jumu', bentuk awalnya adalah sohaifu. Nah, karena aturan tadi huruf ya ini harus diiklal menjadi hamzah sehingga hasil akhirnya adalah sohaifu. Nah, kesimpulannya perubahan ini tuh untuk mempermudah kita aja dalam melafalkannya. Bisa dilanjut ke pembicara selanjutnya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada qalbu al-waw wal ya alifon, yaitu perubahan huruf waw atau ya menjadi alif. Kapan sih perubahan ini terjadi? Nah, perubahan ini itu terjadi ketika huruf waw atau ya berharokat terletak setelah huruf berharokat fathah. Nah, kondisi ini itu dapat ditemui pada fiil madi ajwaf atau nakis. Contohnya yaitu koala menjadi koala dan romaya menjadi roma. Di sini terdapat catatan pada fiil mutal nakis, yaitu jika huruf yang diubah adalah huruf ya, maka digantikan dengan alif maksurah. Contoh di sini, romaya. Jika huruf ya pada romaya ini diubah, maka digantikan dengan alif maksurah sehingga menjadi roma. Dan jika huruf yang diubah adalah huruf waw, maka digantikan dengan alif qoimah. Contoh di sini ada da'awa. Jika huruf waw pada da'awa ini diubah, maka digantikan dengan alif qoimah sehingga menjadi da'a. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Oke, sebelumnya terima kasih kepada semuanya yang udah menjelaskan materi kita pada hari ini yaitu al-i'lal bil qalb. Mungkin yang terakhir ada sesi tadrib. Di sini ada 3 jenis tadrib. Yang pertama itu perintah ada ajib ma ya'ti minal as'ilah. Soal pertama, kaifa yakunul i'lal? Siapa yang tahu angkat tangan atau mungkin langsung buka aja mic-nya. Kaifa yakunul i'lal? Atau kam anwa'ul i'lal? Man ya'rif? Man ya'rif fayujib. Nggak ada yang mau Farhan, jawab ini. Tunjuk aja, Zafran boleh? Kalau nggak ada yang mau angkat tangan. Farhan biasanya jawaban. Bentar. Maksudnya ini kan nggak apa bagaimana berubahnya ilal tuh dengan apa ya? Cara apa tuh gimana sih? Nah ya, ILL tuh bisa gimana aja gitu kan. Ada kalau tadi di PPT. Iya tadi ada di PPT. Tadi lupa belum kita tuh. Yakunul i'lal.
Mengganti ya dengan cara menggantikan. Mengganti, satu kan bilkop mengganti. Terus dengan cara apa lagi ya? Ditaskin. Ah, Ah. Ruslan, ditaskin. Oh ya taskin ya. Satu lagi nih, ada lagi. Bil Hamzah. Bil apa? Bil Hamzah. Bil hadfi, menghapus. Itu dia Oh ya tuh. bil hadfi ya benar. Pasti dengan cara menghapus. Ya itu. Oke. Syukron, Farhan, Ruslan, sama Najwan. Soal kedua ada mal maksud minal i'lal bil qalb. Sebentar, Zafran. Disimpulin dulu tadi kan bareng-bareng jawabnya. Kesimpulannya apa itu? Kaifa Oke, yakunul jadi i'lal? kesimpulannya itu i'lal itu jadi bisa dengan cara ada tiga cara. Yang pertama itu ada bil qalb nih yang materi kita pada hari ini dengan cara mengubahnya kan, mengubah huruf ilah. Yang kedua ada bitaskin. Dan yang ketiga ada yang menghapus apa? Bitazhif. Itu saja. Oke, soal kedua, mal maksud minal i'lal bil qalb. Siapa nih yang tahu nih? Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Yang dimaksud dari i'lal bil qalb itu apa? Ayo siapa nih? Tunjukin langsung nih. Itu bukan izin jawab. Izin jawab. Oke. Mempermudah pembacaan, pelafalan atau pelafalan hurufnya. Gimana, He? Iya itu mungkin lebih ke tujuannya ya. Kalau secara sistematis tuh maksud dari i'lal bil qalb tuh gimana? Gimana, Teh? Kalau tujuannya kan benar tuh tadi untuk mempermudah pembacaan ya. Oke, betul itu. Mengganti Berarti beberapa. tuh, Napi betul mengubah huruf. Oke, terima kasih kepada si Pati dan Napi. Soal ketiga nih ada lagi kam nau'an lil i'lal bil qalb. Tadi tuh udah jelasin tuh kolbul alif apa, kolbul ini apa. Ada berapa tuh tadi? Ayo, kelas F mana ini kelas F? Ada 4. 4. Ada 4 tuh apa aja? Yang Siapa bil tadi yang jawab? Hamzah. Bil Hamzah. Ah, Kalau bul alif Bil itu Hamzah. pakai wow, mengganti huruf alif ya pakai wow. Ya, terus Terus mengganti huruf wow dan ya dengan ya dengan huruf ya. wow. Oh ya, terus Terus mengganti huruf wow ya dengan hamzah. oke. Sama Ada lagi mengganti, gak? sama mengganti huruf wow ya dengan alif. Masya Allah Ustadz Arjo. Syukron Ustadz. Oke, mungkin nih yang selanjutnya ada topbikil qaidah al-i'lal bil qaf alal jumlatil atiyah. Jadi ini di bawahnya ada kalimat-kalimat yang merupakan kalimat asalnya gitu. Belum diterapin kaidah i'lal bil qaf. Jadi coba terapin kaidah i'lal bil qaf pada kalimat-kalimat ini. Yang pertama ada nih kowama. Apa yang tahu nih? Koma. Koma. Oke, Ruslan. Ikron. Yang kedua ada baya'a. Ba'a. Ba'a. Oke, yang ketiga ada Binaun. binayun. Binaun. Binaun. Yang ketiga, empat ada qawilun. Ilun. Qailun. Oh, udah pada jago nih, Ustazah. Udah kali ya? Yang kelima ada ajawizun. Aja is. Ajaiz. Oke, betul. Yang keenam ada nayayifu. Nayaif. Nayaif. Kesembilan deh langsung aja nih, diwarun. Ciro.
Apa Juroun. Diwarun? Hah? Juro kali itu. Diwarun. Oh, yang Yang ke-9. 9, Ruslan. 9. Oh, 10 ada Kriwamun. Kriwamun. apa ya? Kiam ya? Apa? Yamun. Yamun ya. Kiam. Itu Ya, ganti jadi ya Kiamun. ya. Diarun Ya, sama Ki Yamun ya. biar enak dibacanya. Kok Kiwamun kan gak enak ya. Ya enteng enak. Ya, aneh mah enak, Ruslan. Nah, Jim nih, yang terakhir ada mal aslu hadil kalimah. Kalau ini kebalikannya nih. Sebentar, Zafran. Tadi gampang Aduh, banget ya kayaknya ya. Oke, sekarang kita tambahi variabel soalnya. aduh ditambahin nih sama Zada nih. Ya Nah, udah, boleh Zada. yang B tadi kan cuma nyebut aja ya, jadinya apa? Oke, sekarang kita Ah, klasifikasikan gitu. Jadinya apa dan itu perubahan yang mana? Widih, makin seru dong Zada ya. Iya dong, masa gitu doang? Oh, Ayo. Asik. betul. Saran yang bagus nih. Si Ruslan kayaknya paling jago Asik nih. tuh. Tuh, Oke, dari nomor 1, silahkan. Boleh coba dari nomor satu-satu. 1 nih. Tadi kayaknya ada yang jawab tuh nomor 1 siapa ya? Ya, siapa yang menjawab silahkan. Ruslan, Ruslan. Mau Ruslan. diganti Ruslan tadi dengan apa, Lan? ini kolbul wawi wal ya'i alifan. Widih, jago, jago. Wok. Yang kedua nih ada Bayaa. Tadi siapa yang jawab coba? Ruslan lagi. Oh, Ruslan lagi. Apa? Yang lain, Sama. ayo, yang cewek-cewek, ayo. Mana nih suaranya nih? Pada merendah saja yang perempuan saja. Insya Allah, sangat ukti ya. Jago-jago saya. Oke, Bayaa tadi silahkan. apa? Siapa yang jawab? Tadi aneh yang jawab. Apa? Sama kayak nomor 1 sih ya. Ya Kolbul apa? wawi wal ya'i alifan. Oke. Ini Ini langsung yang ini coba. Naya Ibu. Siapa yang bisa jawab? Naya Yifu. Ya, Mana mau coba coba Pi. kolbul ya wal wawi al hamzah. Benar gak? Hamzah. Oke, betul. Tiwamun, Tiwamun. Siapa nih? Kiwamun. Kiwamun enak gak didengar ya di ngomongnya nih? Kiwamun. Gak enak, Itu akhi. nggak enak itu kayaknya. Enak didengar emang. Ah, coba berarti dong ya. diganti. Siapa yang jawab nih? Ana tadi yang jawab. Apa? Jadi Kiamun. Berarti itu Kolbul masuknya ke apa? Kolbul wawi apa ala ala ya. Ya, kolbu wawi yaan. Oke. Nah, langsung aja kali yang ke gym ya. Ah, kalau ini dibalik nih. Kalau tadi kan, ya pokoknya ini udah kalimat, eh, ini tentuin kalimat aslinya nih apa ini. Dibalik aja dari yang B. Langsung aja nih, kan udah pada jago nih. Pertama, mayitun. Asal kalimatnya apa dia? Sebelum diterapin ilal bilqob. Mayata ya. Eh, Mayitun. itu kata aslinya mata apa mayit? Mayata. Eh, Mata. mata ya, mata. Mayu, Mata. Mayu. Berarti mayitun berarti asal kalimatnya apa? Ayo yang Mayu. ukti-ukti mana ini yang ukti-ukti? Mayut bukan, akhi. Apa? Mawiyid. Eh, Mau apa? Ala wazni, ala wazni. Ayo apa? Apa tadi? Jawabnya yang kedengeran. Mayitun, asal kalimatnya apa? Mauyat.
Mau Mau Yitun, mau Yitun. Itun. Mayuwitun ya, Mayu Yitun. Oh, Mayui ya. Mayuitun Ya atau Mayui. Mawitun? Itu isim apa? Ayo kita bahas bareng-bareng deh. Itu apa Nah, ya? bahas nih. Syukron Zada. Apa? Isim apa? Ah, syukron. Emang? Iya kan mau dibahas Iya, bareng. iya. Apa? Isim apa itu, teman-teman? Ala wazni apa tadi, Zafran? Aduh, Ana juga lupa Zada. Lah, yang bikin soal. Ala wazni apa itu, teman-teman ya? Mayu Yitun maksudnya. Iya, itu mayyitun itu sebenarnya isim apa dan ala wazni apa, coba itu dulu. Itu isi mas Isim. baru saja Maitun. Bukan ini ya, bukan Fa'il sifat. ya, Ustazah. Sifat Fa'il apa ya. sih ya? Isim ya, isim fa'il. Oh, Maf'ilun isim berarti. Ya kan maf'il deh. Iya nggak? Iya saja. Oke, maf'il. Maf'il. Dari fiilnya apa? Mata yamutu Iya. saja. Mata yamutu. Kalau dari yamutu, ya, dari yamutu, kalau menjadi isim fa'il kemarin gimana? Jadi isim fa'ilnya fi'il ghair sulasi. Gimana tuh? Tambahan mim bukan Ustaz? Ya, terus dan Sama Nama huruf sebelum akhirnya di harokat. kusiro. kasroh. Ya, kusiro maqablal akhir. Dari kata mata yamutu. Kalau dibentuk seperti itu, jadi maf'ilun, jadinya seperti apa? Mawitun. Eh, Maujitun. oh iya benar. Mau mau apa? Mauwitun ya. Mata Mau yamutu. Tapi itu mata, maaf maaf. Mata itu sulasi atau ghair sulasi ya? Durasi ya Bersulat. sudah. Sulasi. Sulasi, Sulasi. ya sulasi. Berarti ini dari amata yamutu, amata atau dari kata mata ya teman-teman ya. Coba kita analisis lebih lanjut. Semuanya mikir. Zafran jangan lepas tangan ya, Zafran ya. Zada, Ana hadir dari mata sih kata Ana Zada. Kalau kalau dari amata dia huruf mimnya pasti berharokat doma Ustazah. Oke. Betul banget Arju. Oke. Berarti Apa dari itu? mawitun ya Ustazah. Mawitun ya. Dari Mata mai ya. atau dari mata terus diubah ke isim failnya jadi mawitun. Terus diilal. Dari maiwitun. Mata menjadi maiwitun ala wasni fa'ilun, kemudian menjadi mayyitun setelah diubah gitu. Fa'ilun sendiri itu wazan apa ya, teman-teman ya? Sigo bukan sih Ustazah? Bukan ya? Tadi kan dijelasin dah. Aduh apa ya? Jadi sifat musyabahah atau isim maf'ul. Nah, iya itu kan apa sifat musyabah ya? Ayo apa ayo? Fa'ilun.
Iya Ustazah, ada di PPT. Apa? Tadi apa? Zafran hilang dia. Di di pembahasan qalbul waw. Iya. Ya, apa Zafran? Atau siapa tadi yang menjelaskan? Tadi jelasin kan? Apa itu? Sifat mubalaghah? Sifat musabahah? Iya Ustazah, sifat musyabbahah. Ya, Itu berarti sifat wazannya apa? fa'il. Fa'ilun. Iya, wazannya itu. Wazannya adalah Berarti fa'ilun berarti dia jadi maywitun ya aslinya Ustazah. aslinya begitu. Kemudian wawunya dirubah menjadi ya, 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 dan menjadi mai, dihidupkan. mayyitun, biar enak digabungin jadi mayyitun. Karena nggak ada dua huruf yang sukun dan hidup di bahasa Arab ya, menjadi di syiddah seperti itu. Tasydid akhirnya gitu. Gimana? Berarti itu ini saja. Berarti iklalnya bitaskin soalnya. Apa gimana saja? Bilqab karena tadi merubah yang waw menjadi ya begitu. Ya mungkin bisa dua kondisi, tapi fokusnya yang materi ini masih bilqab. Fokusnya ke perubahan yang wawu menjadi ya. Jadi kata maywitun menjadi mayyitun, kemudian diubah lagi menjadi mayyitun. Perubahannya cukup banyak kalau ini kompleks. Begitu. Syukron Ustazah. Zafran. Ya, jadi kesimpulannya gini guys. Jadi mayitun itu asli kalimatnya itu maywitun ala wazni fa'ilun. Nah, qalbul waw jadi ya. Wawnya ini diubah jadi ya. Karena kan kalau maywitun kagak enak ya didengarnya ya, diucapinnya juga maywitun gitu kan. Gak enak dia diubah jadi ya. Nah, terus gara-gara pertemuan dua ya nih dan yang satu sukun, makanya diidgomkan jadi mayitun gitu gampangnya. Ya enggak sudah? Ya gitu guys pokoknya. Nah, yang kedua nih, Oke, lanjut. mirosun. Asal kalimatnya apa? Miurosun. Miurosun. Miuros. Miuros tuh Iya. dari fiil apa sih? Warosa. Warosa ya. Warosa yarisu. Nah, berarti kan asal kalimat tadi apa? Miuros. Miuros. Nah, karena nggak enak tuh kalau kata Soraya apa tadi? Iu kan? Jadi diubah tuh. Jadi ya Apa? jadi Apa? miros. Apa kata Soraya, Zafran? Itu yang iu itu saja gak enak katanya kalau Apa namanya apa? di bab ini saja. Diftong. Ya, Nah, itu namanya miftong. diftong. Betul, B. Jukron. Kedua ada udah lah saja ya. Udah habis ya waktunya ya? Ya. Berapa menit ya? Tadi dari 15 tambah 40 tambah 45 berapa? 60 ya? Masih 2 menit, Zafran, ayo. Oh, Bisa, lagi. bisa. Ya udah 2 menit lagi deh kelarin nih. Oke, selanjutnya tuh siabun. Siabun. Siapa yang tahu? Siwab. Bukan. Siwabun. Yoi, betul. Siwab. Kenapa siwab? Karena mufradnya apa? Taubun. Berarti Azza kalau jamaknya apa? Siwab. Tapi kenapa diganti Patih? Kenapa nggak siwab aja? Tahu nebak aja itu.
Karena Karena ini setelah harokat kasroh. Betul ya, itu dia. Karena harokat sebelumnya kasro. Jadi ganti ya, terus jadi biar enak aja baca kan. Itulah pokoknya intinya. Mi'at, mi'at, mi'adun, Miu'adun. mi'adun. Oke, betul. Khofa, khofa. Oh, apa ya? Khofa ala wazni fa'ila. Khawafa. Fa'ila, ala wazni fa'ila. Berarti jadi apa? Khawifa. Wifa. Khawifa. Terus diubah jadi wawunya diubah jadi apa tuh? Jadi alif. Jadi Alif. alif. Jadi Japran. Jadi alif. Jadi jap, jadi aneh dong. Yang keenam tuh terakhir nih ada yajudu. Asal kalimatnya apa? Dari jada yajudu. Berarti ala wazni Jawada, fa'ala. fa'ala ya apa nih? Yaf'ulu. La yaqulu. Berarti aslinya nih yajudu apa? Yajudu. Yajwudu. Yajudu. Oke. Mungkin itu saja dari kami karena udah pada jago. Gak ada sesi tanya jawab ya. Habis juga waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selesailah sudah presentasi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin menanggapi materi, silakan raise hand. Boleh tanya loh barusan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke materinya Ruslan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami cukupkan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias menyimak dan mengikuti pemaparan materi ini dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke kelompok 2. Tayyib al-fursah lil firqah min Rais Ruslan Dwiansyah. Antum Nama saja. Saatum. Oke, udah Ruslan? Moderator. Fadl. Tidak. Ya, sobahul air. Ustazah Hotim wa Asdiko. Di hadzal yaum al-majmu'ah hasaniyah. Sana bahas anil i'lal wal ibdal. Qabla qalil al-firqah al-ula hum yabhasun anil i'lal apa tadi? I'lal apa tadi ya? Qalbul Astagfirullahaladzim. i'lal ya. Oh iya, qalbul I'lal bil i'lal. qalb, i'lal bil qalb. I'lal bil qalb. I'lal bil qalb. Wow, apa sih tadi? Ya, itulah afwan sudah anu lupa. Ya, semua Nastamir. Nah, maka Ruslan Dwiansah, Muhammad Fatih Pratama, wa ana Muhammad Nafi Maulana Nasir, wa Fitri Zahra, wa Isminima, wa Silvania, al-akhir yakni Nailah Husna Khairun Nisa. Mustamir. Nah, di sini kita ulang lagi sedikit tentang pengertian ilal ya teman-teman. Jadi ilal itu adalah perubahan yang terjadi pada huruf-huruf ilat yang sebelumnya udah dibahas sama kelompok 1. Nah, terus cara-caranya itu ada yang diganti hurufnya, disukunkan hurufnya, atau dibuang hurufnya. Dengan tujuannya tadi yang kayak Fatih sebutin tadi untuk meringankan dalam pengucapan. Nah, terus juga huruf ilat ini dinamakan sebagai huruf penyakit atau huruf yang
punya penyakit karena sifatnya itu nggak stabil dan pengucapannya berat gitu dalam dialek Arab kata orang Arab sendiri gitu berat. Kalau ketemu dengan harakat-harakat tertentu, jadi kayak tadi ada diftongnya. Nah, terus proses ilal ini dilakukan biar kata tersebut itu jadi lebih mudah dan lebih ringan ketika diucapkan. Tuh, boleh next slide. Nah, selanjutnya sini tuh ada macam-macam ilal. Nah, macam-macam ilal itu ada 4. Ilal bitaskin, ilal bil hadaf, ilal bil hamzah, sama ilal bil qalb. Nah, jadi ilal bitaskin itu ilal dengan cara menyukunkan atau mematikan harokat huruf. Terus kalau ilal bil hazaf itu ilal dengan cara penghapusan atau pembuangan huruf. Lalu ilal bil hamzah itu ilal dengan cara mengganti huruf menjadi hamzah. Yang terakhir ada ilal bil qalb yang tadi udah dijelasin sebagian sama kelompok 1. Ilal dengan cara mengganti atau menukar huruf. Kalau tadi kelompok 1 itu menggantinya dengan huruf hamzah, dengan huruf alif, dan dengan Ya, huruf ya, iya huruf ya sama idgham juga tadi. Nah kalau kita boleh di next slide dulu. Nah kalau kita bakal ngejelasin yang mengganti dengan huruf ta. Nah silahkan pada teman Anda yang akan menjelaskan, dipersilakan. Ya, syukran ala fursa ya Nafi. Ah, Tamir ala i'lal ya, i'lal bil qalb. Ya, i'lal bil qalb ya, ini qalbul wawi wal ya'i ta'an. Jadi di sini menukar waw dan ya dengan ta, ya. Nah, ini ada kaidahnya. Kaidahnya idza kanat fa'ul fi'li wawan au ya'an wa ja'a al fi'lu 'ala al waznil ifta'al. Jadi apabila ada fa'ilnya itu waw atau ya, itu huruf i'lal ya. Waja'a dan didatangkan dan datang al fi'lu 'ala waznil ifta'al, atas wajan ifta'ala. Fa innal wawa awil ya, maka sesungguhnya waw atau ya tuqallibu ta'an tudgimu fita il ifta'ala. Jadi ya waw atau ya-nya itu ditukar dengan ta. Wa tudgimu dan diidghamkan. Diidghamkan itu digabungkan ya. Fita il ifta'ala. Pada ta pada wajan ifta'ala. Contohnya tuh. Di bawah ada contohnya tuh. Pada contoh lapas wasola. Wasola. Nah wasola itu ininya ya. Apa namanya? Fi'il aslinya ya. Nah kalau dijadikan fi'il ittasola. Wajan ifta'ala. Jadi ittasola ya. Nah aslinya itu iutasola. Nah, iutasola karena ba'da hamzah wasol itu dia ada huruf elat, ya kan? Nah, kulibatil wawi ta'an, ditukar wawunya dengan ta, ya kan? Jadinya kan tadinya kalau diubah wawunya dengan ta berarti apa tuh? Ittatasola ya. Bah, utgimatil ta'ani lalu digabungkan ittasola, digabungkan taknya jadinya ittasola. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua ada apa tuh? Yasiru ya, yasiru. Saro yasiru. Yasiru jadi ittasaro. Nah, pada wajan ittasaro itu sama dengan ittasa'a min wajan wasi'a. Nah, itu pada iyanya sama di awal kan ada ya diganti kan dari wazan ifta'ala. Berarti setelah hamzah wasolnya, setelah hamzah wasol, itu kan ada huruf ela. Nah, huruf elanya itu diganti dengan
tadi dengan ta seperti itu. Terus coba next slide dah. Nah, kenapa sih diganti gitu? Kenapa itu? Karena ada sebabnya nih. Asbab litakhfif, karena meringankan, wasuhula annatki, kan? Karena mempermudah juga buat si pembicaranya. Lianna ijtima al wawi au ya'i ma'ata'il ifta'ala sakil fil arabiyah. Jadi kalau tidak diganti, kalau tidak diganti tuh waw mayanya itu membuat berat bagi pada orang Arab. Jadi makanya diganti seperti itu. Gunanya untuk litakfif, untuk meringankan. Apa aja sih syaratnya? Ini ada syarat-syaratnya nih. Ada syarat untuk mengubahnya. Antakuna alwawa awil ya fa'an. Nah, jadi bahwasanya ada wawu atau ya-nya itu papail lil kalimati untuk kalimat ay al harfu al awal min asl fi'li. Jadi kalimat yang pertama itu diubah ya. Kayak contohnya itu kayak wasola, kan al wawu faul kalimanya wawu gitu. Wasola kan fa fi'ilnya itu wawu. Kan jadi kayak kalau dimasukin pada wajan ifta'ala itu kan jadi ifta'ala gitu. Kalau tadi wajan wasola iutasola itu agak berat. Makanya diganti jadi ittatasola gitu kan. Ittatasola lalu diidgomkan udgima. Digabungkan jadinya ittasola seperti itu. Nah, yang kedua ini ada syaratnya, ada ay antaqa'a al-wawu awil ya'u ba'da hamzatil wasoli wa hamzah wasol wasli wa qabla ta'il ifta'ala. Nah, jadi terletaknya wawu atau ya itu ba'da hamzatil wasli hamzah wasol. Jadi letaknya itu setelah hamzah wasol gitu. Kayak tadi ifta'ala. Nah, fa fi'ilnya itu terletak pada hamzah wasol. Pada wazan ifta'ala gitu. Jadi yang dirubah itu huruf ininya fa fi'ilnya seperti itu. Fayajtami'u harful lain ma'atai fayustaskilu annatki bihi. Jadi menggabungkan huruf lain itu beserta ta itu maka disulitkan bagi pembicaranya. Jadi kalau nggak digabungin itu bakalan sulit ngomongnya, harus diudgima, harus dicatuin gitu. Misalnya kalau dia itu belum digabungin kayak ittasola kan aslinya mah itatasola itu agak sulit, masih sulit dari perubahan ifta'ala. Ruslan, maaf Ruslan. Apa sih? Ittasola. Bukan, Ya, tanya dua, yang satu di sukun, yang satu di fathah. Jadi ya, pengucapan tanya nggak ya, dua kali. Nah, bukan itata ya. Itta. Oh, iya. Takutnya teman-teman terngiang-ngiang nanti. Oh iya. Oke. Ya, apaan ya? Ya, maksudnya itu ittasola ya. Jadi digabungin masih mungkin masih sakil ya, masih berat gitu bagi orang Arab. Maka di udgima digabungin seperti itu. Nah, yang ketiga ayakuna al-qalb litakhfif wasuhulatin natki. Jadi bahwasanya adanya penukaran ini untuk meringankan dan memudahkan pembicara. Jadi gitu. Jadi bukannya karena tidak ada sebab, tapi ada sebabnya litakhfif. Karena mungkin ribet juga ya orang Arab ngomong iutasola ribet. Jadi makanya digabung ittasola gitu. Udkima gitu. Maka
fatukalib, maka ditukar al wawu awil ya ta'an oleh ta. Summa tudgim fita'il ifta'ala, maka kemudian digabungkan pada ta wazan ifta'alanya, seperti itu. Nah, next slide. Nah, tadi ada yang masih nggak paham nggak? Kalau takut berlibat penjelasannya. Ya, asdiqai. Naam. Ya, tafadhal Farhan. Ya, tapi kayak ini apa benar gak kayak gini misalkan. Tadi kan dari kata asalnya wasola. Terus Ya. kita ngambil pakai wazannya ifta'ala Ifta'ala. kan. Ya. Ifta'ala. Terus fa-nya kita gantikan dengan fa fi'ilnya wasola. Jadi iu tasola. Nah, iu tasola karena nggak enak. Wawunya di kolbi diganti dengan ta. Jadi it tasola. Terus diidgomkan. Jadi it tasola pakai tasdid. Kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Betul, Farhan. Ya, udah paham ya semuanya berarti ya, insyaallah. Nah, suma istamir ala fursati atalia yakni Fatih. Syukran akhirnya atas kesempatannya. Nah, sekarang nih kita nggak ngebahas kolab lagi ya guys. Ya wah. Jadi Afwan. Jadi sekarang kita belajar tentang taskin, i'lal bitaskin. Apa sih itu i'lal bitaskin? I'lal bitaskin itu adalah i'lal bitaskini wa tahyiru yatra'u ala harfi illati bihatfi harakatihi au binaqliha ila sakini qablahu talaban litahfif. I'lal bitaskin adalah perubahan yang terjadi pada huruf ilat dengan cara menghapus harokatnya atau memindahkan harokatnya kepada huruf sebelumnya yang sukun untuk meringankan pengucapannya. Jadi i'lal bitaskin itu ada dua, yaitu bihadfi harokah sama binakliha ila sakin qablahu talaban ditahfif. Kemudian next slide. Nah, yang pertama itu hadfu harokah harfil ilat. Nah, hadfu harokah harfil ilat ini yaitu menghapus harokat pada huruf ilat untuk menghindari bacaan yang berat. Huruf ilat wawu atau ya yang memiliki harokat domah atau kasroh dihapus harokatnya sehingga menjadi sukun. Nah, ini yang sering kita ketemui. Nih, contoh yang pertama yaitu ada yad uwu. Aslinya itu dari yad uwu. Kemudian karena wawu tersebut berharokat domah, jadi di'lal, yaitu dihapuskan kemudian menjadi yad'u. Nah, contoh yang kedua, domah pada huruf wawu dihapus karena berat diucapkan, jadi lebih ringan aja orang Arab itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada yakdi. Nah, yakdi sama dengan contoh yang pertama, bedanya ini berupa huruf ya yang berharokat kasroh. Terus dihapus untuk meringankan bacaan. Jadi yakdi di'lal tuh jadi yakdi karena menghapus harokatnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada naklu harokati harfil illati ila sakini sohihi qablahu. Itu memindahkan harokat huruf ilat kepada huruf sohi sebelumnya yang berharokat sukun. Yaitu jika sebelum huruf ilat terdapat huruf sukun dan huruf ilat tersebut berharokat, maka harokat huruf ilat tersebut dipindahkan ke huruf sebelumnya. Karena huruf sohi lebih kuat menerima harokat dibandingkan huruf ilat. Nah, di sini ada contohnya yakwumu. Yakwumu, huruf ilatnya kan berharokat domah. Nah, terus sebelum huruf ilat itu berharokat sukun. Nah, pas di i'lal ini harokat huruf ilat
domahnya ini dipindahkan kepada huruf sebelumnya yang berharokat sukun tersebut. Jadi yakumu setelah iklal, domah pada wawu dipindahkan kepada kof. Terus contoh yang kedua yaitu ada yabayi'u. Yabayi'u kan ya harfu ilat berharokat kasroh. Nah, sebelum huruf ilat berharokat kasroh ini yaitu berharokat sukun. Jadi otomatis dipindahkan dari huruf ilat yang kasroh ini harokatnya kepindah ke huruf sebelumnya. Jadi setelah ilal dipindah menjadi yabi'u. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ahli Fatih atas kesempatannya. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada i'lal bil hadaf yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya i'lal bil hasfi. I'lal bil hasfi yuhdafu harful illah fi thalathatil mawadi'. Boleh di next slide. Jadi huruf i'lal ini merupakan pembuangan huruf. Nah, dibuang pada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, huruf ilat tersebut berupa huruf mad yang bertemu dengan huruf sukun setelahnya. Nah, contohnya seperti kum. Dia tuh asalnya ada di bawah ini ya, seperti kumu. Nah, setelah huruf ilat wawu dia ada huruf yang sukun. Maka dibuang sih huruf ilatnya. Lalu contoh yang kedua ada khof, sama juga tuh dia ada huruf ilat, setelahnya ada huruf yang sukun. Contoh berikutnya ada biang, asalnya dari kata biang. Setelah huruf ilat ada huruf yang sukun juga, maka dibuang huruf ilatnya. Begitu seterusnya ya. Maka dibuanglah huruf ilat tersebut untuk menghindari bertemunya 2 huruf yang sama-sama sukun mati. Seperti itu. Boleh di next slide? Nah, ini kondisi yang kedua. Next slide lagi. Oke, kondisi yang kedua, fiil tersebut harus berupa fiil maklum, berjenis misal wawi, huruf pertama berupa wawu, dan mengikuti wazan yaf'ilu, yang dikasrohkan ain fiilnya pada bentuk mudhari. Maka dibuanglah fa fiilnya, huruf wawu di depan, pada bentuk fiil mudhari dan juga fiil amr ya. Lalu ada juga nih bentuk masdar apabila huruf yang dibuang tersebut digantikan dengan huruf tamarbuto di akhir. Kalau huruf masdar ini kalau huruf ilatnya dibuang, dia tuh digantikan dengan huruf tamarbuto di akhir kata. Contohnya sebagai berikut ya. Yang pertama, fiil mudori ada ya'idu. Asalnya dari yau'idu, wazannya yaf'ilu. Huruf wawu, fa fiilnya itu dibuang karena berada di antara fathah dan kasroh menjadi ya'idu seperti contoh. Lalu ada fiil amr, aid. Asalnya dari yu'id, wazannya if'il. Fiil amr, huruf wawu dibuang menjadi i'id kan, karena yang dibuang baru si wawu fa fiilnya. Lalu karena hamzah wasol di depan sudah tidak dibutuhkan lagi, karena huruf setelahnya itu sudah hidup ya atau berharokat, maka hamzanya ikut dibuang. Jadinya aid jadinya aid ya seperti di contoh. Selanjutnya bentuk masdar. Aidatan asalnya dari wi'dan, lalu wazannya fi'lan. Bentuk masdar, huruf wawu di depan dibuang lalu digantikan tamar butoh di akhir kata. Seperti di contoh ya. Boleh di next slide. Nah, ini contoh ya kondisi yang terakhir ya, yang ketiga. Boleh di next slide.
Kondisi yang ketiga, fiil tersebut harus berupa mu'tal akhir atau huruf terakhirnya berupa huruf i'lat. Maka dibuang huruf akhirnya pada fiil amar untuk subjek tunggal laki-laki. Seperti ikhsha, id'u, irmi. Nanti akan dijelaskan lagi. Dan juga pada fiil mudori majzum yang bagian akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contohnya ada lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Nah, untuk yang fi'il amar, dia tuh contohnya ikhsya ya, asalnya dari ikhsya. Jadi di akhirnya ada huruf ilat, alif maksuroh, wazannya if'al. Fi'il amar dari khosya yakhsya. Nah, huruf alifnya itu, huruf alif maksurohnya itu dibuang ya. Lalu untuk yang fi'il mudhari majzum, ada lam yakhsya, asalnya dari lam yakhsya. Di akhirnya ada alif maksuroh, lalu untuk wazannya lam yaf'al. Fi'il mudhari majzum, huruf ilat di akhir dibuang karena kemasukan amil jazm lam. Segitu aja, mungkin sekian dari Ana, dikembalikan kepada Akhi Nafi. Terima kasih. Oke, boleh selanjutnya dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini ada ibdal fil istilah wa ja'lu harfin makana akhar sawa'an akana harfani illataini am sahihaini wa abrazu khasaisil ibdal allati yuktaru bahtuha fi sarfi hiya taghyiru alladhi yatra'u ala wazni ifta'ala inda mujawaratihi li ahrufin muayyana. Itu artinya al-ibdal secara istilah adalah mengganti suatu huruf di tempat huruf yang lain, baik kedua huruf tersebut sama-sama berupa huruf ilat maupun kedua-duanya huruf sahih. Dan karakteristik utama ibdal yang paling banyak dibahas dalam ilmu sorof adalah perubahan yang terjadi pada wazan ifta'ala ketika ia berdampingan atau berhadapan dengan huruf-huruf tertentu. Boleh huruf slide. Selanjutnya di sini ada kaidah-kaidahnya, yaitu yang pertama huruf wawu dan ya diganti menjadi hamzah apabila keduanya berada di akhir kata setelah huruf alif zaidah atau alif tambahan. Contohnya seperti kata doa dan bina. Asal katanya adalah ad-du'awu dan al-binayu karena kedua kata tersebut berasal dari kata kerja doa yada'u dan eh, taban tabanna apa Slan? Yada'u. Oh, da'a yada'u dan tabanna ya benih. Terus yang kedua, huruf waw dan ya diganti menjadi hamzah apabila keduanya berkedudukan sebagai ain fi'il pada isim fa'il dengan syarat pada kata kerja fi'ilnya huruf tersebut sudah mengalami perubahan ilal. Contohnya kata il orang yang berkata dan ya itu penjual asal katanya yaitu qawil dan bayi'. Kata kerjanya adalah qala dan ba'a yang aslinya qawala dan baya'a. Anak kembalikan ke moderator. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Afwan, saya. tadi itu bana ya. Bana ya benak, bukan tabana itu. Oke, boleh dilanjut. Oke, syukran Nafi atas kesempatannya. Selanjutnya di sini lanjutan dari kaidah-kaidah huruf mat tambahan alif, waw, atau ya yang terletak sebagai huruf ketiga pada isim yang berakhiran sahih. Wajib diganti menjadi hamzah jika kata tersebut dibentuk menjadi jamak mengikuti pola mafa'il. Nah, selanjutnya jika alif jamak yang mengikuti pola mafa'il berada di antara dua huruf ilah, waw atau ya pada isim yang huruf akhirnya sahih, maka huruf ilah yang kedua wajib diganti menjadi hamzah. Contoh kata awala, jamaknya awail. Kata sayyid, jamaknya sayaid. Dan kata naif, jamaknya nayaif. Asal katanya aslinya adalah awawil, sayawid, dan nayaif. Boleh di next slide. Nah, di sini jika huruf wawu berharokat domah,
jatuh setelah huruf yang sukun atau berharokat domah, maka boleh mengubahnya menjadi hamzah. Contoh kata adur, jamak dari kata dar, boleh dibaca adur, dan kata huul bentuk masdar boleh dibaca huul. Nah, di sini boleh juga membiarkannya tetap menggunakan huruf waw asli, namun opsi pertama mengubahnya menjadi hamzah lebih utama dan lebih fasih. Yang keenam ada setiap kata yang di awalnya berkumpul dua huruf waw, maka wajib mengubah waw yang pertama menjadi hamzah, selama waw yang kedua bukan merupakan pengganti dari alif mufa'alah atau pola saling. Tidak ada perbedaan apakah waw yang kedua berfungsi sebagai huruf mat seperti kata al-ula, bentuk feminin dari kata al-awal, yang aslinya adalah al-wula, mengikuti pola al-fu'la, ataupun jika kedua bukan huruf mat, seperti kata al-wal, bentuk jamak dari al-ula, yang aslinya adalah al-wal, mengikuti pola al-fu'la, al-fu'al, mirip seperti perubahan kata al-ukhra, jamaknya al-ukhar, atau al-fudlah, jamaknya al-fudal. Sekian dari Anan, kembalikan ke moderator. Baik, syukron Ece atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita ada at-tamrin yang akan dipandu oleh teman saya. Adanya dipersilakan. Tamrin ya. Oke. Di sini ada soal materi yang pertama yang tadi yang kolbul wa'i wal ya'i ata. Jadi tadi kan menukar wau atau dan ya dengan huruf ta ya, dengan ta. Dari wajan ifta'ala. Nah, di sini ada soal hawil ismil fa'il ilal af'al. Jadi dari isim fa'il dirubah ke fi'il, lalu diubah lagi summa ya, summa nih, summa hawi ila af'al asliya. Jadi dirubah lagi ke fi'il asli gitu. Coba Man Sayujib soal awal dari kalimat muttasil. Ayah, silakan. Otbali ya, akhi. Muttasil, isim fa'il dari ittasola. Bener gak? Ya betul, ittasola. Ya, nah terus ittasola dijadiin fi'il aslinya dari wasola. Karena dari iwtasola jadi wasola. Iwtasola. Iwtasola. Terus jadi wasola kata aslinya. Betul. Terus yang nomor 2 nih. Ayo dong yang lain, jangan Farhan mulu. Yang lain saya panggil. Ya, yang off cam nih banyak banget. Saya juga off cam. Nakina, silakan Nakina. Mutasi on. Nakina hadir nggak Nakina? Hadir, bentar. Hadir ya. Kalau hadir jawab dong. Mutasion. Lagi dipikir ya. Iya. Silakan. Sabar. Ayo, mutasion. Ubah ke fiil, lalu ubah ke fiil aslinya. Ayo, cuman punya waktu 2 menit. Ittasi'ud ya berarti. Fiil. Mutasi, ubah ke fiil. Lalu ubah lagi ke fiil aslinya. Tasi ayat tasi'u. Iya, itu benar, fiil. Terus fiil aslinya Itu apa? fiil aslinya Tasi'ah. Tasi'ah. Fiil aslinya apa?
Fi'il aslinya iutasa'a yautasi'u. Iutasa. Ya, ittasa'a yattasi'u. Jadi fi'il aslinya Lah, itu tadi iutasa'a. iutasa'a. Ya, oke. Terus iutasa. Ya, iutasa. Betul. Terus nomor apa? Nomor 3. Mutakin. Mutakin. Siapa ya nih? Siapa? Siapa? Nah, kelas F nih, gantian kelas F. Masa D mulu. Askapadiah. Askapadiah hadir nggak Pak Askapadiah? Waduh, nggak hadir. Arfa Zahro. Hadir nggak Arfa? Waduh, kagak hadir. Siapa lagi nih? Tanaya. Oh, hadir tuh siapa tuh? Naura Sabujarib. Nah, Fadli. Yang mutakin ya? Ya. Ittaqo. Ya. Fi'il aslinya apa? Ittaqo. Fi'il aslinya kan itu mah udah jadi fi'il ini kan, udah dikolab kan. Sebelum dikolab Mutaki. Mutaki. iya, mutaki kan itu isim fa'il. Mutakin kan. Nah, dirubah. Tenang, Ruslan, tenang. Tenang, Ruslan, Sabar, tenang. Afi, sabar. Ruslan, sabar. Iya. Sabar. Sabar, Ruslan. Iutako. Iftako. Itu iftako fi'il asli Iya, fi'il Afi. aslinya. Jangan marah-marah, Afi. Iya, anak nggak marah. Logat anak begini ya, afwan ya. Terus yang keempat nih ada mutazinun. Siapa nih? Ayo, anak pilih lagi ya. Anak pilih lagi pokoknya. Pilih terus. Kada kagak. Oh, ini. Nah, tuh boleh tuh. Tanaya, ayo Tanaya. Fadol Tanaya. Muttazinun. Naam. Aslinya dari ittazana ya. Iya. Terus? Fi'il aslinya? Wazana. Hah? Wazana. Kan wazana kali. Ininya apa sih dari wajan ta'ala? Fil asli dari wajan ifta'ala. Tadi kan dirubah jadi ittazana. Nah, dirubah lagi ke fi'il asli wazan ifta'ala. Mutazana. Ininya fi'il aslinya. Fi'il asli dari ittazana. Ittazana kan fi'il. Nah, sebelum dia dikolab itu ada fi'il aslinya. Nah, fi'il aslinya apa? Iutazana. Iutazana. Seperti itu. Nah, terus muttasun. Apa nih? Eriska Anandita. Fadoli ya ukti. Oke. Fi'il madinya dulu ya. Fi'il madinya itasa. Terus aslinya iutasa. Bener gak Ruslan? Apaan ini bukannya mutasa ya nih. Ada roknya nih. Mutasaro. Mutasarun. Itasaro ya tasir. Mutasa. Iya mutasarun. Ada rohnya ini ya, apaan ya? Itu ketinggalan. Ya ini, aduh, tinggalan lagi. Tipe ini. Tinggalan bukan tipe sih. Oke, jadi itasaro. Terus iutasaro. Hah? Iutasaro. Salah. Bukan. Ayo yang bisa.
jangan terfokus kepada wow ya. Jangan setiap ini wow. Lihat dulu wajan aslinya. Wazan aslinya apa? Oke, itasara dari apa sulasinya? Ya, siro ya Ustazah. Dari apa? Ayo, Farhan ya. Apa? Ruslan apa? Ya, Apa abis Ruslan? itasaro saja Ya, saro itasaro. ya Ustazah ya. Iya, apa? Ya saro. Ya siru Yasa. saja. Hah? Ya saro ya. Ya saro. Fi'il Ya saro. madinya, ya fi'il madi yang sulasi. Ya saro, berarti ada unsur apanya di situ? Di fa'fiilnya? Huruf ilat. Ya, Ya, apa? Hurufnya? ya. Ya, gitu. Jadi apa, Feriska? Itasaro berarti apa asalnya tadi? Sebelum di call. Ilasaro Ustazah. Bukan. Jadi kan tadi kalau yang diganti wow kan misalnya itasa diganti wow itu Oh, iutasa. itasaro, itasaro. Kalau itasaro itu berarti digantinya ya, bukan wow, ya-nya yang diganti. Jadi aslinya itu ya, Oh, itasaro. itasaro. Nah, Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Ruslan, jangan marah-marah dong. nggak Santai marah. Ruslan. Ya udah, lanjut Patih. Tafadhol Patih. Oke, berhubung waktunya sebentar lagi ya, jadi kita main cepat aja. Jadi ini kan ini dari apa namanya, dari materi 2 tadi kan, yang apa, koreksi kata-kata berikut masih dalam bentuk sebelum i'lal, ubahlah ke bentuk setelah i'lal. Nah, ini bentuk dari sebelum i'lal, dari materi saya tadi 2 yang apa, apaan? Bentar. Yang naklul harokah, perpindahan harokat, sama hatful harokah, sama penghapusan harokat. Nah, yang pertama ini saya contohkan dulu. Ada yahzubu. Yahzubu setelah diiklal menjadi yahzu. Karena huruf ilatnya berharokat doma. Terus itu berarti masuknya ke hatful harokah. Nah, seperti itu. Jadi yang B, ada yang mau jawab kah? Ana mau coba. Oke, langsung saja. Yakdi itu aslinya pas udah ilal jadi yakdi dia masuknya ke hasful harokah. Mumtazah Ukti. Syukron. Kemudian yang C, yasyiru. Yasyiru, siapa yang mau nyoba? Ini yasyiru. Oh, Ahi Najwan mau nyoba. Tafadul Ahi Najwan. Jadi ini yasiru. Apa? Naklul harokah. Perpindahan. Betul, Mumtaz Ahi Najwan. Oke. Yang terakhir yang D, yakwulu. Siapa yang mau nyoba? Ana Oke, tafadul Ahi Farhan. Yakulu ya, sama ya naklul haroka ya. Yakulu Ya. apa tadi? Ya benar, naklul harokah, perpindahan Naklul harokah haroka. Ya, betul. sebelumnya. Oke, santai ya Farhan. Setelah. Ustazah mau lanjut apa udah Ustazah? Masih ada tamrinnya. Masih banyak, Fatih. Lumayan ya. Insyaallah banyak sekali. Oke, ini aja deh. Coba sesi pertanyaan deh. Sayang ya sebenarnya, tapi ya gimana. Baik teman-teman, dari tadi materi langsung saya ambil alih aja deh. Fatih, boleh? Ditutup dulu dari kelompok siapa ininya? Moderatornya Nafi ya tadi ya? Atau siapa? Ya, silakan Nafi. Mungkin sekian dari kelompok kedua. Insya Allah Ruslan siap jawab semuanya. Sekian dari kelompok 2.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan juga apa materinya tadi. Terus terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala firqah min Rais Ruslan. Baik, teman-teman, hari ini ada berapa materi yang kita bahas ya? Dua saja. Ada dua, yang qalb ya, qalb mengganti ya tadi dengan yang taskin gitu. Dengan yang taskin ada dua materi tersebut gitu ya. Jadi teman-teman mungkin untuk semakin mendalami sebenarnya lebih baik taskan ya, masih tasgir ya, dibagi dua kelompok tersebut. Tuh, duanya materinya tentang tasgir cukup banyak itu. Baik, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan atau kita cukupkan?